Kak, kenapa kak? Kakak mau boneka nggak kak?
Sobat UNJ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya membuka acara pada podcast hari ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Nah, teman-teman di sini boleh bantu bilang cakep ya. Dan untuk teman-teman mahasiswa baru yang di rumah, boleh bantu bilang cakep juga melalui kolom komentar. Burung elang terbang tinggi, Cakep. membelah awan penuh energi. Artinya Maba UNJ, mari berbagi ilmu karya dan prestasi. Kami ucapkan selamat datang di PKKMB UNJ Podcast 2025. Oke, sebelum memulai podcast pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Valisa Dina Rustandi, selaku Duta Universitas Negeri Jakarta tahun 2024 yang akan memandu sesi podcast pada hari ini. Oke, untuk podcast kali ini merupakan di bidang sosial masyarakat dan relawan disabilitas yang bertemakan belajar untuk berdampak melalui pengabdian,
kepedulian, dan sikap ramah terhadap disabilitas. Oke, selanjutnya mari kita saja langsung perkenalan dulu dengan kakak-kakak yang berada di sini, yaitu dari perwakilan UKM bidang sosial masyarakat dan relawan disabilitas. Mungkin boleh nih kakak-kakak perkenalkan dirinya satu-satu. Boleh dari kakak ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Cindy Dwi Mawarni, biasa dipanggil Cindy, dari perwakilan KSPA UNJ. Salam kenal semua. Salam kenal kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Azizi Syabania, biasa dipanggil Azizi, perwakilan dari KSRPM Unit UNJ. Halo Kak Azizi. Halo, tak kenal maka kenalin, nama aku Nurus Salsabila, akrab dipanggil Nurus, aku perwakilan dari Satgas PPK UNJ. Halo Kak. Oke, halo semua. Kenalin nama aku Zakia Ramadhani. Aku biasa disapa Zakia. Aku dari PIKR Athena Universitas Negeri Jakarta. Halo Kak. Ya, halo semuanya, saya Dipo Ditro Pambudio atau sering dipanggil Dipo. Saya adalah Ketua Umum Relawan Disabilitas UNJ. Salam kenal semuanya. Oke, luar biasa. Itu dia teman-teman perwakilan dari Unit Kesenian Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, bidang sosial masyarakat dan relawan disabilitas. Oke, seperti yang teman-teman tahu ya, di UNJ ini ada wadah khusus untuk mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang punya semangat dalam bidang sosial, kerelawan, dan pengabdian masyarakat, terutama untuk teman-teman yang mendukung disabilitas. Nah, kita bisa langsung lanjut aja ya Kak ke sesi ngobrol-ngobrol santai. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, bagaimana sejarah awal mula terbentuknya masing-masing organisasi ini dan apa saja nih tujuan dan berdirinya organisasi ini? Secara singkat, seperti apa saja nama organisasinya, seperti itu. Boleh dimulai dari kakak sebelah sana? Oke, baik. Kami dari Relawan Disabilitas UNJ, kami hadir karena kebutuhan lingkungan saat itu. Sejak 2017, Relawan Disabilitas menemani teman-teman mahasiswa disabilitas di UNJ. Kami hadir saat itu untuk melakukan pendampingan, pengadvokasian, dan juga pendidikan bagi teman-teman mahasiswa disabilitas di UNJ. Dan saat ini kami berada pada naungan dari Badan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran UNJ. Begitu singkatnya. Luar biasa. Keren. Oke, boleh kakak selanjutnya? Oke, kalau dari PIKR Athena Universitas Negeri Jakarta sendiri, itu Athena itu sebenarnya singkatan Kak, dari Active Teenager for Nation. Nah, tadinya PIKR Athena ini hanya ada di lingkup prodi PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga gitu. Tapi resmi menjadi organisasi tingkat universitas itu pada 6 Juni 2018. Jadi memang masih baru nih mungkin di antara unit-unit yang lain gitu ya. Dan sebenarnya kalau dari PIKR sendiri itu memang kepanjangannya adalah Pusat Informasi Konseling dan Remaja. Kita itu di bawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Maka berfokusnya di penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Kemudian juga kita berfokus juga di konseling atau tentang kesehatan mental. Seperti itu sih kalau dari PIKR Athena gitu. Oke, keren banget. Boleh kakak Oke, selanjutnya? aku izin ngejelasin dari Satgas PPK kali ya Kak. Jadi kalau Satgas PPK itu tuh dia terbentuk dari satu Permenka. Itu Permen 30 tahun 2000 berapa aku lupa, sama Pertor nomor 7 tahun 2021. Nah, akhirnya terbentuklah Satgas PPKS. Tapi setelah permen baru keluar, itu Permen nomor 55 tahun 2024 sama Pertor nomor 4 tahun 2025, itu tuh PPKS berubah nama menjadi PPKPT. Artinya PPKS itu kan bergerak di bidang kekerasan seksual saja Kak. Tapi setelah berubah menjadi PPKPT, itu mereka bergerak di 6 bidang Kak. Nggak cuma di kekerasan seksual, tapi mereka juga ada di bullying, kekerasan fisik, kekerasan psikis, intoleransi, sama kebijakan yang mengandung kekerasan seperti itu. Terus itu sedikit informasi juga, sekarang Satgas PPK ini pindah gedung Kak. Dulunya itu kan terkenal dengan Syafei lantai 6 teman-teman. Tapi sekarang ini jadi Syafei lantai 4 seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya untuk KSRPM UNJ atau kalau panjangnya itu Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Universitas Negeri Jakarta. Jadi sebenarnya kami ini diresmikannya pada tanggal 10 Mei 1994, di mana di UNJ ini belum adanya kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kepalang merahan. Seperti itu. Kemudian juga kami ini memiliki 2 naungan, Universitas Negeri Jakarta dan juga Palang Merah Indonesia.
Nah, di KSRPM UNJ seperti namanya gitu ya, bergerak di bidang kesehatan, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat, dan juga di bagian kepalang merahan. Nah, moto kami yaitu dari kami untuk kemanusiaan, jadi memang tergambar juga di dalam kegiatan-kegiatan kami gitu ya, yang mana mendasar kepada 7 prinsip dasar Palang Merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelawan, kesatuan, dan juga kesemestaan. Dan juga budaya organisasi kami yaitu Pro3MI, biasa disingkat, atau proaktif, progresif, profesional, melayani, dan juga integritas. Di mana visi kami yaitu menciptakan generasi yang andal di bidang kepalang merahan dan juga di bidang keorganisasian, seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, kalau untuk KSPA UNJ sendiri atau panjangannya Kelompok Sosial Pencinta Anak Universitas Negeri Jakarta, itu sebenarnya awal mulanya itu ada di psikologi pendidikan. Jadi emang bukan di pendidikan guru untuk anak usia dini, tapi malah di psikologi pendidikan. Terus resmi menjadi organisasi tingkat universitas itu di tanggal 5 Maret tahun 1982. Jadi mungkin udah tua ya, tahun ini tuh udah 43 tahun, alhamdulillah. Terus untuk yang awal mulanya itu yang masih di psikologi pendidikan itu namanya itu masih TK Tunas gitu. Jadi TK keliling Tunas karena memang masih sistem TK-nya itu masih keliling, jadi masih berpindah-pindah tempat, makanya dinamainnya TK keliling. Lalu juga masih IKIP Jakarta ya Kak waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu dan juga IKIP Jakarta tadi berubah nama jadi UNJ, makanya kita namain sekarang KSPA UNJ. Dan sistemnya itu juga udah nggak berpindah-pindah tempat lagi. Kita alhamdulillah tahun ini punya 3 TK binaan, ada di Rawamangun, ada di Kebon Baru, dan ada di Pancoran yang baru kemarin kita resmikan buka gitu. Terus untuk targetnya kita sendiri itu memang kita untuk mengajarkan anak-anak yang memang dari keluarga prasejahtera gitu ya Kak. Jadi emang kita bangun atau kita bina TK-nya itu dari wilayah-wilayah memang dari keluarga prasejahtera tadi kayak gitu sih Kak. Terus dari kita sendiri memang membuka kesempatan bagi anggota-anggota KSPA yang bukan hanya dari pendidikan anak usia dini tentunya pastinya. Jadi memang dari untuk yang prodi-prodi di luar pendidikan itu dari saya sendiri pun bukan prodi pendidikan, jadi memang terbuka banget anggota KSPA UNJ kayak gitu aja sih Kak. Oke, luar biasa. Mungkin boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk universitas ini. Wah, luar biasa ya teman-teman, dari nama-namanya, kemudian sejarah dan juga tujuannya sangat menyentuh ya, dan juga tentunya sangat berjasa. Oke, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana peran mahasiswa dalam memastikan bahwa ilmu yang dipelajari di kampus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin boleh dijawab untuk unit KSR dan juga KSPA. Oke. Nah, dari aku sendiri ya mungkin sebagai mahasiswa pengennya sih kan ilmu yang kita dapat di kelas gitu ya itu nggak nyampe di kita doang gitu, nggak berhenti di kita doang. Kayak aku berharapnya memang ilmu-ilmu yang didapat di kelas itu bisa diimplementasikan gitu kan di masyarakat, di lingkungan sekitar. Nah jadi kayak kalau misalnya di KSPA UNJ sendiri gitu, itu KSPA mewadahi kalau teman-teman ada yang emang pengen bersosialisasi dan juga pengen mengabdi di bidang kepengajaran gitu ya. Jadi ilmu yang didapat di kelas terus diimplementasikan untuk mengajar teman-teman atau anak-anak dari keluarga prasejahtera. Terus juga selain itu kan karena kita juga bergerak di bidang sosial gitu ya, jadi suka menjadi relawan, terus juga open donasi. Nah itu juga bisa diimplementasikan. Jadi bukan hanya apa ya, kalau udah lulus aja gitu baru berjasa, tapi pas jadi mahasiswa juga berharap ya emang udah berjasa bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar kayak gitu sih Kak. Oke, jadi kalau dari KSRPM UNJ sendiri gitu ya, memang kita memiliki sering mengikuti banyak sekali pelatihan-pelatihan gitu, yang dimana setiap dari kami itu memiliki pelatihan atau keterampilannya masing-masing gitu. Di kita juga tidak hanya pelatihan saja, tapi juga
ke masyarakat gitu, turun. Entah itu kami tuh memiliki PMR binaan yang dimana PMR binaan kita ini sebagai wadah kita juga untuk belajar, bukan hanya di organisasi aja gitu ya, tapi juga di masyarakat. Terus juga membantu bencana, kita juga membantu dapur umum biasanya di Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Timur, karena kebetulan kita dinaungi oleh PMI Kota Jakarta Timur itu. Terus juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pola hidup bersih dan sehat. Kebetulan kita juga ada program kegiatan yang dimana kita ke panti sosial, kita memberikan edukasi terkait dengan pola hidup bersih dan sehat, dan juga memberikan donasi seperti itu. Jadi memang kita tidak hanya belajar di kampus saja gitu ya, tapi juga mengimplementasikannya di luar seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, untuk kegiatan-kegiatannya tadi itu kira-kira dilaksanakannya setiap apa ya Kak? Misalnya ada per bulan, bagaimana gitu? Nah, sebenarnya memang di program kerja kita kan memiliki banyak target dan juga beda-beda ya di setiap program kegiatannya gitu. Kita juga sering melaksanakan donor darah gitu. Contohnya ya, untuk tahun ini donor darah nanti akan dilaksanakan di bulan September, yang dimana donor darah akbar seperti itu. Terus juga untuk donasi kita biasanya tuh di awal saat bulan Ramadan yang seperti tadi aku ceritakan, dan juga kita tuh ada namanya bulan dana PMI gitu. Jadi kita membantu juga dalam mensukseskan bulan dana di Palang Merah Indonesia seperti itu. Itu dia teman-teman penjelasan dari KSR dan juga KSPA, sangat menarik bukan? Oke. Untuk selanjutnya yaitu aku ingin bertanya nih kepada unit KSPA dan juga Regis. Mengapa penting bagi mahasiswa untuk terlibat dalam aksi sosial dan kegiatan masyarakat yang tidak hanya fokus pada prestasi akademi pribadi? Oke, izin Kak untuk menjawab. Sebelumnya memang kita merujuk daripada Tridharma Perguruan Tinggi begitu ya. Di situ juga ada salah satunya pengabdian masyarakat. Nah, kami ingin mendorong gitu mahasiswa itu bukan hanya tentang meningkatkan kualitas kemampuan dirinya, namun juga memberikan dampak kepada lingkungannya. Nah, di sini pun relawan disabilitas pun hadir untuk membantu teman-teman yang ingin menyalurkan energinya dengan aksi-aksi sosial dan juga kerelawanan lewat bergabung dengan relawan disabilitas di sini. Karena kita menyediakan wadah bagi teman-teman untuk bisa menyalurkan energi dalam pendampingan dan juga pengadvokasian kepada teman-teman mahasiswa disabilitas begitu. Jadi kita harapkan mahasiswa-mahasiswa nantinya yang berkuliah bukan hanya fokus pada IPK atau fokus pada perkuliahannya saja, itu adalah hal yang utama, melainkan kita juga harus tahu bagaimana lingkungan yang kita tinggali ini ada lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang memang benar-benar diinginkan oleh setiap orang. Maka kita di sini relawan disabilitas ingin mendorong teman-teman buat bangun kesadaran bahwa kita ini ada di lingkungan ini, ini adalah tempat kita tinggal, tempat yang kita miliki gitu. Jadi kita pengen teman-teman mahasiswa buat ikut gabung untuk melaksanakan aksi-aksi sosial dan juga kerelawanan di relawan disabilitas. Karena di dalam sini bukan sekedar organisasi begitu, melainkan ini adalah tempat bagi kita semua yang ingin mengumpulkan hati nurani kita bahwa ini loh kita harus membantu teman-teman kita harus memberikan suatu pelayanan, dan juga ini menjadi bentuk pengabdian kita di masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan kampus UNJ gitu. Oke, betul banget ya Kak, karena kita saat mahasiswa ini kan ya tentu harus bisa saling satu sama lain ya Kak. Karena seperti kita tahu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat seperti itu. Oke. Boleh untuk Kakak selanjutnya? Kalau dari aku sendiri mungkin kurang lebih memang sama ya, karena memang kalau prestasi akademik kan penting ya, apalagi kita kan masuk UNJ ini pastinya tujuan utamanya untuk di akademik gitu ya Kak. Tapi kalau misalnya diiringi sama kegiatan sosial dan juga berorganisasi, terus aksi-aksi sosial lainnya, pastinya kan itu akan lebih bermanfaat ya Kak. Jadi di luar dari ilmu yang didapat di kampus, di kelas, nah itu tuh kita bisa dapat nih ilmu lainnya lewat aksi sosial tadi gitu, lewat organisasi. Jadi di
contohnya juga di KSPA sendiri, kalau misalnya teman-teman mungkin dari non pendidikan kayak aku sendiri gitu ya, tapi teman-teman emang penasaran gitu gimana sih mengajar dan lain sebagainya, nah itu bisa didapat dari KSPA UNJ sendiri. Dan untuk aksi-aksi sosial ya yang ada di KSPA itu kan juga nggak bisa nih didapetin di kampus gitu, makanya kesempatan kayak open recruitment untuk KSPA sendiri itu juga memang kesempatan yang bagus gitu kan untuk teman-teman maba nih, karena emang di ini tuh nggak ada di lingkungan kampus gitu. Jadi aksi-aksi sosial tadi emang didapatnya tuh di luar kampus, dan itu sangat bermanfaat untuk teman-teman di kehidupan selanjutnya gitu aja sih Kak. Oke, bener banget sih Kak. Berarti untuk mahasiswa yang non kependidikan tuh bisa banget ya join? Bisa banget Kak, karena tingkatnya universitas ya, jadi fakultas atau prodi manapun bisa banget. Oke, luar biasa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, aku ingin bertanya ke PIKR dan juga Satgas PPK, yaitu apa saja bentuk kontribusi sederhana yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kampus yang ramah bagi penyandang disabilitas? Siapa? Aku. Oke, ya udah. Aku izin jawab ya Kak. Mungkin aku sebagai anggota Satgas PPK pasti tentu ingin punya lingkungan kampus yang nyaman serta aman untuk teman-teman penyandang disabilitas, dan dipastikan juga Satgas PPK ini akan selalu ada, akan selalu hadir, dan akan selalu membantu teman-teman disabilitas, dan sekret kita selalu terbuka ada di lantai 4 Gedung Syafi'i, seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Kalau misalnya Oke. Kak, boleh. Oke, kalau dari PKR sendiri, teman-teman harus tahu bahwa PKR ini memang punya salah satu nilai, yaitu inklusif. Jadi untuk teman-teman disabilitas apalagi, kita tentu welcome banget kalau misalnya teman-teman butuh teman curhat gitu kan, butuh teman untuk konseling, itu boleh banget datang ke kita. Karena kita juga kerjasama sama UPT LBK ya. Jadi kita bisa meneruskan kalau memang kasus teman-teman ini cukup berat ya untuk ditangani sama kita sebagai teman sebaya gitu. Dan dari PIKR sendiri kita juga kan ada naungannya lagi Kak. Kalau misalnya di tingkat kota ada yang namanya Forum Genre Jakarta Timur atau Forum Generasi Berencana. Kemudian kita ada juga di tingkat provinsi, namanya sama Forum Genre Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita juga sangat terbuka sama teman-teman kalau misalnya teman-teman mau join dengan kegiatan-kegiatan kita, karena sebenarnya memang PIKR itu kegiatan eksternalnya banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk join sama kita tuh boleh banget datang ke sekret kita, kasih tahu aja, karena kita tuh memang menjadi teman sebaya gitu. Kita mengedukasi, tapi edukasinya itu lewat permainan gitu. Dan PIKR sendiri sekarang aku dapat bantuan dari teman-teman PIKR Athena untuk membuat program kerja untuk teman-teman tunanetra gitu. Jadi aku sangat berharap bisa memberikan sebuah permainan yang interaktif untuk teman-teman dan juga bisa memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi. Jadi ini sedikit lagi akan launching gitu, teman-teman boleh mampir ke Instagram PIKR Athena juga untuk dapat informasi selengkapnya. Jadi gitu sih, kalau kita sangat-sangat memang terbuka banget untuk siapapun hadir di dalam lingkup PIKR Athena gitu. Oke, menarik ya dari PKR dan juga Satgas PPK ya Kak. Yang tadi itu sekretnya ada di Yang mana nih Kak? Satgas. Oh, Satgas. Iya, Satgas ada di Gedung Syafi'i lantai 4 Kak. Dan sedikit tambahan dikit kalau boleh, sebenarnya Satgas juga nggak ada proker yang emang spesifik ke teman-teman disabilitas, beda tadi sama yang dari Kakak ya. Jadi kami juga menerima konsultan bebas, kalian mau teman-teman dari penyandang atau enggak itu bisa hadir gitu. Oke, luar biasa. Untuk yang tadi, untuk PR-nya ada di PIKR ada di Gedung G, teman-teman, di lantai 3. Itu nanti ada di depan pintu ada namanya, jadi teman-teman bisa langsung melihat langsung. Oke, itu dia tadi informasi dari PIKR dan juga Satgas PPK. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk Satgas PPK dan juga KSR, apa tantangan terbesar mahasiswa dalam mewujudkan aksi nyata di masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik. Mungkin untuk tantangan terbesarnya gitu ya bagi mahasiswa, yang pertama adalah kepercayaan diri sih sebenarnya kalau menurut aku ya, yang dimana mungkin kalau untuk terjun dan turun ke masyarakat gitu ya, tentu keterampilan diri gitu ya, seperti ya tadi kepercayaan diri gitu ya, itu menurut aku sangat penting gitu ya.
untuk dimiliki dari masing-masing kita, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan lain sebagainya, seperti itu. Nah mungkin juga untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut gitu ya, apalagi kondisi-kondisi di lapangan ya, dimana KSR kan suka terjun langsung ke lapangan, entah itu bencana dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu tentunya cara kami yang pertama adalah meningkatkan kapasitas kami sebagai KSR PMIT UNJ, kemudian juga banyak bersosialisasi atau banyakin jam terbang gitu ya dalam menolong orang atau membantu orang gitu. Dan juga yang ketiga tentunya kami dari tantangan-tantangan tersebut kami bisa berkolaborasi dengan unit-unit lain atau instansi-instansi lain yang dimana bisa membantu kami berkembang juga, seperti itu. Oke. Oke, aku agak sedikit lupa, boleh diulang nggak Oke, pertanyaannya? untuk pertanyaannya, apa tantangan terbesar mahasiswa dalam mewujudkan aksi nyata di masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, mungkin aku sebagai mahasiswa dan salah satu anggota PPK lagi ya Kak, aku mungkin akan menjawab tantangan terbesar sebenarnya ada diri kita. Betul apa yang tadi Kakak KSR bilang, masih banyak mahasiswa yang belum damai dengan diri sendiri, terus itu masih banyak juga mahasiswa yang belum beres akan mentalnya masing-masing. Nah mungkin itu akan menjadi hambatan ketika nanti mahasiswa terjun ke masyarakat. Dan mungkin lagi ada hambatan lagi, mungkin sekarang banyak kali ya stereotype orang-orang yang nggak percaya akan kinerja anak muda gitu kali ya kan. Nah kita bisa nih ngebangun kepercayaan itu melalui pengabdian masyarakat, dan kebetulan banget Satgas PPK ini juga akan melakukan pengabdian masyarakat dalam waktu dekat ini. Lokasinya di Bogor, dan untuk spesifikasi gimana-gimana emang belum bisa ditampilkan di sini, seperti itu kan. Oke, benar ya Kak, walaupun kita masih muda nih, dibilang generasi muda, tapi kita adalah agent of change ya. Iya, betul. Oke. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk Redis dan juga PIKR, yaitu bagaimana mahasiswa dapat bekerja sama dengan organisasi sosial atau komunitas relawan untuk mendorong penerimaan dan partisipasi tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Oke, kalau dari PKR sendiri sebenarnya kan tadi kita punya nilai inklusif ya teman-teman. Jadi kami sendiri berdiri itu nggak bisa hanya dengan beberapa orang aja gitu. Makanya kami sangat terbuka apabila memang teman-teman mau join untuk ikut kegiatan kami gitu. Dan bagaimana cara kita untuk bekerja sama? Kalau dari PKR sendiri memang kan ada naungannya tadi ya, tingkat kota itu dari Forum Genre Jakarta Timur, kemudian Forum Genre Provinsi DKI Jakarta, terus sebenarnya ada juga tingkat nasionalnya itu Forum Genre Indonesia, dan ada Sudin juga, Sudin Kota Jakarta Timur, Sudin PPAPP, kemudian ada Dinas PPAPP, dan yang terakhir kementeriannya pasti Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan kita tuh sebenarnya disupport juga sama mereka. Jadi setiap ada kegiatan apapun, baik itu dari PIKR Athena ataupun PIKR se-Indonesia atau se-Jakarta Timur dulu lingkupnya yang paling kecil, itu memang bisa dikumpulkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dan ketika teman-teman join sama PIKR Athena, itu teman-teman bisa banget untuk mengimplementasikan apapun yang teman-teman ingin lakukan. Jadi kita tuh untuk mengedukasi remaja itu caranya dengan menggunakan modul. Ada yang namanya modul tentang kita, kemudian upgrade tentang kita, kemudian ada juga modul ini genting yang membahas tentang stunting dan juga anemia pada remaja, dan ada juga modul yang dari genre yang terbaru bekerja sama dengan UNICEF, itu modul tentang membantu remaja berkembang. Jadi itu modul tentang kesehatan mental. Nah itu kan banyak banget ya, jadi cakupannya memang kalau di PIKR itu selain penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, kesehatan mental, itu juga mengangkat isu-isu remaja gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya ketertarikan dan kira-kira teman-teman punya banyak ide, terus juga punya rasa ingin tahu yang dalam, apalagi terkait isu-isu remaja, boleh banget join sama kami. Dan kami akan mengusahakan untuk mengimplementasikan apa sih yang sebenarnya menjadi ide dan keresahan teman-teman gitu. Yang penting berkaitan dengan kami dan tentunya berdampak untuk semua. Jadi jangan ragu untuk kepoin Instagram kami lagi-lagi, dan juga kalau misalnya mau ngechat DM adminnya juga boleh banget, kita terbuka gitu. Oke, luar biasa. Itu dia dari PIKR. Mungkin boleh selanjutnya dari Redis. Mau izin nggak Kak? Boleh ulangi lagi pertanyaan? Oke, boleh. Bagaimana mahasiswa dapat bekerja sama dengan organisasi sosial
atau komunitas relawan untuk mendorong penerimaan dan partisipasi tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Baik, kalau tadi kita dengerin pertanyaan itu ada yang perlu digarisbawahi, bahwasanya kita harus bisa menerima bagaimana penerimaan tentang tindak diskriminasi tentang untuk penyandang disabilitas itu tidak ada gitu kan. Kita sama-sama ketahui bahwasanya UNJ ini sedang melangkah dan berproses untuk menjadi kampus yang ramah disabilitas begitu ya. Kalau mungkin kita melihat proses secara fisik aksesibilitas itu mungkin masih berproses yang kita bisa lihat agak mulai bertambah, namun juga masih terproses. Kami di sini kepingin bahwasannya kita itu berproses untuk membantu mengaksesibilitaskan lingkungannya. Jadi kan kalau tadi kita mendengar pertanyaan seperti itu, yang kita lihat adalah lingkungan. Bagaimana kita membangun lingkungan yang dapat memberikan respon baik terhadap teman-teman penyandang disabilitas, bukan malah diskriminasi atau apapun itu, pembulian itu yang kita coba hilangkan. Nah, di sini relawan disabilitas hadir untuk ikut membantu teman-teman semua membuka wawasan bagaimana untuk kita tidak lagi membeda-bedakan apa itu disabilitas dan lain-lainnya itu dengan mengajak kolaborasi. Tentunya kita pun sendiri relawan disabilitas tidak dapat berjalan sendiri begitu. Kita butuh teman-teman organisasi yang lain untuk sama-sama berkolaborasi, membangun suatu program yang nantinya isinya itu adalah edukasi kepada teman-teman mahasiswa umum, mahasiswa yang lain yang memang mungkin masih banyak yang belum tahu bagaimana sih cara berinteraksi dengan disabilitas, lalu juga apa itu disabilitas dan etika-etika yang ada di dalamnya. Nah, kenapa kita kepengen buat membangun kolaborasi ini adalah langkah bagi kita buat membangun lingkungan gitu Kak. Jadi kita pengen lingkungan di UNJ ini benar-benar lingkungan yang tanpa diskriminasi, tanpa pembulian dan juga tanpa membeda-bedakan antara individu gitu Kak. Kita pengen semuanya organisasi-organisasi itu ikut fokus. Tujuan kita buat membawa UNJ ini menjadi kampus yang ramah disabilitas. Bukan hanya aksesibilitas fisiknya, namun juga aksesibilitas masyarakat kampusnya. Kita kepengen semuanya punya tujuan yang sama, bahwasanya kita semua ini sama. Dengan teman-teman disabilitas tidak ada yang berbeda. Lainnya kita sama-sama punya kebutuhan yang khusus gitu kan. Bukan hanya teman-teman disabilitas yang punya kebutuhan, kita pun sendiri pasti punya gitu kan. Nah, ini yang pengen kita bangun, kita ajak teman-teman mahasiswa luas bahwasanya ini perlu diedukasi. Masih banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana cara interaksi dan bagaimana macamnya. Kita pengen di situ. Kita pengen ngajak teman-teman nih, kakak-kakak yang lain di organisasi pengen kolaborasi bareng-bareng gitu sih Kak. Oke, luar biasa. Wah, itu dia teman-teman ya. Karena sesungguhnya kita manusia juga semuanya berhak ya untuk menjunjung pendidikan dan mendapatkan pendidikan dengan layak. Dan itulah unit kesenian mahasiswa di UNJ ini yang bisa membantu mahasiswa Universitas di Jakarta dari berbagai bidang seperti itu. Oke, nah teman-teman, karena dari kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan itu kan menarik banget nih. Nah Kak, siapa tahu teman-teman ini penasaran nih gimana sih untuk daftar dan untuk berpartisipasi langsung di masing-masing unit. Boleh mungkin untuk Instagramnya dan pendaftarannya bagaimana? Dari siapa Kak? Boleh dari Urut kali ya? Oke, untuk open recruitment sendiri ya, kalau di KSP UNJ pastinya nanti kan ada di PKKMB UNJ ya, di opening, nanti juga ada di Kampung G dan lain-lain. Terus kalau misalnya di Instagram juga pastinya di @KSPUNJ, itu kalian bisa lihat nih pendaftarannya dari timeline open recruitment-nya kapan dan lain sebagainya, itu ada di Instagram semua gitu Kak. Oke. Ya, kalau dari KSRPMI UNJ sendiri juga kami membuka pendaftaran. Teman-teman bisa melihat di Instagram kami @KSRPMI UNJ, dan juga teman-teman bisa datang dan mampir ke booth kami di PKKMB UNJ. Dan juga tentunya kami open sekali buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan DM di sosial media kami. Dan juga bagi teman-teman yang mau menjadi relawan muda, boleh banget join ke KSR. Oke, mungkin kalau Satgas PPK ini akan sedikit berbeda sama teman-teman yang lain Kak, karena kita nggak ada, maksudnya kita nggak open rekrutmen di Kampung G ataupun pas lagi nanti PPKMB, karena aku sendiri itu baru bergabung di 2024 bulan akhir, dan sampai sekarang itu emang belum ada rekrutmen lagi. Jadi kita ini rekrutmen kalau di dalam anggota kita ini udah ada yang keluar, baru kita open rekrutmen. Jadi untuk timeline pastinya memang tidak ada teman-teman, tapi yang pasti kalau kalian mau daftar, kalian itu bisa kepoin di akun Instagram kita, yaitu ppk_UNJ. Di situ akan lengkap informasi seputar
UNJ, PPK UNJ, sorry. Jadi kalau mau daftar bisa di situ, terus itu kegiatan kita dan lain sebagainya itu full ada di situ gitu kan. Oke. Terima kasih. Oke, kalau dari PKR Athena sendiri, teman-teman bisa searching di Instagram, nama kita @PKRAthena_UNJ. Kita juga sama kayak KSPA dan unit-unit lain, kita nanti akan ada di Kampung G, kemudian kita juga akan ada di PKKMB UNJ. Nanti teman-teman samperin aja kalau misalnya ada kakak-kakak yang pakai ini, atau ini teman-teman lihat selempang-selempang ini sebenarnya adalah salah satu bentuk apresiasi untuk anak-anak PIKR dari tingkat kota, kabupaten, terus provinsi dan nasional. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik terkait isu-isu remaja, langsung aja datang ke booth kami. Nanti kami akan ada pendaftaran juga, dan nantinya kita akan melaksanakan PDPKR atau pelatihan dasar pengurus PKR Athena gitu. Ya, selanjutnya ke relawan disabilitas UNJ, ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan teman-teman gitu, karena open recruitment-nya itu ada di setiap bulan Januari di setiap tahunnya. Jadi satu periode berganti dan itu ada di bulan Januari. Mungkin tanggalnya akan berubah-berubah, mungkin nanti bisa dilihat di IG relawan disabilitas UNJ, karena nanti teman-teman yang daftar akan dibagi ke beberapa divisi. Ada divisi advokasi, yaitu guna untuk menjaring aspirasi dari teman-teman mahasiswa disabilitas, dan juga ada divisi humas, dan juga divisi pendampingan yang akan eksekusi langsung pendampingan kepada teman-teman mahasiswa disabilitas. Untuk lengkapnya bisa langsung cek IG relawan disabilitas UNJ. Oke, itu dia teman-teman. Nah, buat teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta yang tertarik nih ya Kak untuk join ke unit-unit kakak di sini, itu bisa langsung aja cek ke Instagramnya. Dan juga tidak terasa ya kakak-kakak, kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini penuh banget ya dengan insight dan juga semangat, inspirasi dan lain sebagainya, yang mana semoga ini bisa menjadi inspirasi ya untuk mahasiswa UNJ untuk selalu terbuka dan juga saling membantu satu sama lain, terutama di bidang sosial masyarakat dan juga relawan disabilitas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast PKKMB UNJ 2025 selanjutnya, dan tetap semangat dan sampai jumpa. Dadah.